Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang termodinamika mesin fluida kompresibel. Nah, di antara contoh penting dari mesin fluida kompresibel adalah kompresor, turbin uap, dan turbin gas. Nah, eh, kita dapat menuliskan kesetimbangan energi aliran fluida yang masuk dan keluar mesin fluida kompresibel seperti ini. Nah, di sisi sebelah kiri persamaan yang disimbolkan dengan notasi angka 1 merupakan eh, aliran masuk. Dan di sisi kanan persamaan yang disimbolkan dengan subscript 2 merupakan kondisi di sisi keluar. Q dot merupakan simbol untuk perpindahan panas neto keluar atau masuk mesin fluida. W dot di sini adalah simbol untuk kerja neto baik yang masuk atau keluar, baik yang masuk atau diterima oleh fluida. Nah, jadi kalau kita lihat di sini persamaan ini mengatakan bahwa M dot kali dalam kurung U1 ditambah P1 dibagi ρ1 ditambah C1 kuadrat per 2 ditambah GZ1 ditambah Q dot itu sama dengan M dot kali U2 ditambah P2 per ρ2 ditambah C2 kuadrat per 2 ditambah GZ2 ditambah dengan W dot. Nah, U kecil merupakan energi dalam yang dibawa bersama aliran fluida persatuan massa. P di sini adalah tekanan, ρ adalah massa jenis. Nah, C baik C1 maupun C2 adalah merupakan kecepatan absolut fluida masuk ke rotor dan ini adalah kecepatan absolut fluida keluar dari rotor. Nah, kalau kita lihat M dot di sisi kiri dan di sisi kanan sama, artinya kita mengasumsikan bahwa mesin fluida yang dianalisis berada dalam kondisi steady state. Nah, apabila kita lihat, maka suku yang berada di dalam kurung ini merupakan suku yang menunjukkan jumlah energi yang dibawa oleh fluida masuk, dan ini adalah suku yang menunjukkan jumlah energi yang dibawa oleh fluida keluar dari mesin fluida. Nah, bedanya dengan mesin fluida incompressible atau mesin hidraulik adalah adanya variabel baru yaitu U1 dan U2 yang merupakan simbol dari energi dalam. Nah, di mesin fluida hidraulik di dalam pompa atau turbin air, U1 dan U2 ini sama karena temperatur masuk dan keluar pompa ataupun turbin air relatif sama. Sedangkan pada mesin fluida kompresibel, U1 tidak akan sama dengan U2 karena temperatur fluida masuk dan keluar mesin fluida berbeda. Nah, apabila kita lihat di sini maka GZ1 dan GZ2 adalah suku yang mewakili elevasi inlet dan elevasi outlet. P1 dan P2 merupakan tekanan masuk dan tekanan keluar fluida. Nah, jadi ini adalah energi yang dibawa bersama aliran dan ini adalah panas masuk ke dalam aliran atau keluar aliran fluida. Ini adalah kerja yang diterima atau diberikan oleh aliran fluida. Nah, persamaan di atas dapat kita tulis ulang sebagai berikut. Di sini Q-nya dari Q besar menjadi Q kecil dan W-nya dari W besar menjadi W kecil. Q di sini adalah laju perpindahan panas persatuan massa dan W di sini adalah kerja neto per satuan massa. Jadi sekarang semua variabel menunjukkan besarnya energi yang masuk dan keluar aliran fluida di dalam mesin fluida dalam persatuan massa fluida yang mengalir. Nah, suku yang berisi U dan P per ρ dapat kita sederhanakan dan kita jumlahkan dan kita namakan dengan entalpi.
Jadi entalpi merupakan jumlah antara energi dalam dan energi potensial yang dibawa oleh fluida. Dalam hal ini adalah energi potensial tekanan. Nah, jadi ini merupakan suku yang menunjukkan energi aliran yang dibawa oleh fluida. Nah, kita juga definisikan variabel baru yang dinamakan dengan entalpi stagnasi, H0, yang merupakan jumlah antara entalpi dengan C kuadrat per 2. Jika kita lihat kembali di persamaan ini, C kuadrat per 2 pada dasarnya merupakan suku yang mewakili besarnya energi kinetik yang dibawa oleh aliran fluida. Jadi, entalpi stagnasi merupakan jumlah antara entalpi dengan energi kinetik per satuan massa fluida. Nah, berdasarkan definisi entalpi dan definisi entalpi stagnasi, persamaan kesetimbangan energi dapat ditulis ulang menjadi seperti ini. Jadi, ketiga suku ini kita ringkas, dua suku ini kita ringkas menjadi entalpi H, dua suku ini kita ringkas menjadi H2, lalu H1 ditambah C1 kuadrat per 2 menjadi H01 dan H2 ditambah C2 kuadrat per 2 menjadi H02. Dengan demikian jika kita lihat persamaan dapat kita ringkas sehingga berubah menjadi H01 ditambah GZ1 ditambah Q sama dengan H02 ditambah GZ2 ditambah W kecil. Nah, jika kita kumpulkan suku yang berisi H ke ruas kiri, lalu kemudian kita tukarkan persamaan, W-nya kita pindahkan ke kiri dan yang ada di kiri kita pindahkan ke kanan, maka kita peroleh kerja persatuan massa itu sama dengan H01 dikurangi H02 ditambah G kali dalam kurung Z1 min Z2 ditambah Q. Nah, pada dasarnya pada mesin fluida kompresibel tidak ada perpindahan panas yang signifikan di dalam mesin fluidanya. Karena biasanya seperti pada turbin uap, perpindahan panas yang signifikan terjadi di dalam boiler. Atau pada turbin gas, perpindahan panas yang signifikan itu terjadi di dalam ruang bakar. Sehingga suku yang berisi Q bisa kita abaikan dan kita peroleh W sama dengan H01 dikurangi H02. Nah, kemana suku GZ1 dikurangi Z2? Seperti kita ketahui bahwa mesin fluida biasanya memiliki poros atau sumbu yang horizontal, sehingga Z1 biasanya sama dengan, atau dapat kita anggap sama dengan Z2, sehingga suku ini yang kedua ini juga dapat kita abaikan. Nah, jadi W sama dengan H01 dikurangi H02 atau kerja sama dengan entalpi stagnasi masuk dikurangi entalpi stagnasi keluar jika mesin fluidanya berekspansi atau bertipe turbin. Nah, jika mesin fluidanya mengerjakan proses kompresi terhadap fluida atau berupa kompresor atau fluidanya menerima kerja, maka W-nya kita tulis seperti ini, W sama dengan H02 dikurangi H01. Karena entalpi stagnasi keluar lebih tinggi dibandingkan dengan entalpi stagnasi masuk. Nah, mengapa kita balik? Ini kita balik agar kita mendapatkan nilai W yang positif. Pada dasarnya jika kita konsisten menuliskan H01 dikurangi H02, untuk kompresor kita akan dapatkan kerja yang negatif, artinya fluidanya menerima kerja. Namun untuk memudahkan proses analisis dan perhitungan, kita balik agar nilai kerja persatuan massanya tetap positif. Nah, untuk memudahkan proses analisis, maka kita akan asumsikan bahwa fluida kerja yang melewati mesin fluida dapat perilakunya dapat dijelaskan atau diatur oleh persamaan tingkat keadaan gas ideal atau persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal dapat kita tuliskan sebagai P kali V atau di sini V besar sebagai volume sama dengan N kali R bar kali T, di mana R bar adalah konstanta gas universal. Nah, N atau jumlah mol itu merupakan atau dapat dihitung sebagai massa zat atau massa gas dibagi dengan massa molar. Nah, dengan demikian massa fluida di sini dapat kita pindahkan ke ruas kiri dan R bar dapat kita bagi dengan M. Nah,
pembagian antara volume dengan massa adalah seper massa jenis atau seper rho, atau sering disebut juga sebagai volume spesifik. Nah, pembagian antara R bar dengan M itu kita simbolkan sebagai R. Jika R bar adalah konstanta gas universal yang nilainya sama untuk semua gas, 8,3144 sekian, maka R ini adalah konstanta gas individual yang nilainya berbeda untuk gas tiap-tiap gas, sesuai dengan besarnya massa molar yang dimiliki oleh gas tersebut. Nah, pada gas ideal, besarnya energi dalam dan besarnya entalpi tergantung pada temperatur. DU sama dengan CV dt, DH sama dengan CP dt. Sehingga dapat kita peroleh bahwa U merupakan integral dari T2 ke T1 CV dt, dan H adalah integral dari T1 ke T2, CP dt. Nah, untuk CP dan CV konstan, maka kita bisa tuliskan bahwa U sama dengan CV delta T dan H sama dengan CP delta T. Nah, konstanta gas individual dapat kita tuliskan sebagai CP dikurangi CV, lalu kemudian rasio antara kapasitas panas pada tekanan tetap atau CP dan kapasitas panas pada volume tetap atau CV kita simbolkan sebagai K. K ini nanti akan menjadi variabel yang penting dalam analisis termodinamika mesin fluida kompresibel. Nah, dari hukum pertama dan hukum kedua termodinamika dapat kita peroleh bahwa ds sama dengan dq per t. Karena dq sama dengan de ditambah dw per t, maka ds sama dengan du ditambah pdv dibagi t. S di sini adalah entropi. Nah, melalui manipulasi matematika kita peroleh akhirnya bahwa TDS sama dengan DH dikurangi VdP. Atau perubahan entalpi sama dengan perubahan entropi sama dengan perubahan entalpi dikurangi V kali dP yang merupakan kerja tekanan dibagi dengan temperatur. Nah, jika kita integralkan, maka kita peroleh bahwa perubahan entalpi S2 dikurangi S1 dari satu tingkat keadaan ke tingkat keadaan yang lain, perubahan entropi, dari tingkat keadaan pertama ke kedua sama dengan CP kali ln T2 dikurangi T1 dikurangi kali ln T2 per T1 dikurangi R kali ln P2 per P1. Nah, jika proses yang dialami oleh fluida ini tanpa diiringi oleh perubahan entropi, maka S1 sama dengan S2, sehingga S2 dikurangi S1 sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh bahwa R kali ln P2 per P1 sama dengan CP kali ln T2 per T1. Nah, melalui sedikit manipulasi matematika, akhirnya kita bisa peroleh bahwa untuk proses yang tidak mengalami perubahan entropi, T2 per T1 sama dengan P2 per P1 dalam kurung pangkat K1 min K. K1 K min 1 per K. Nah, hubungan antara rasio temperatur dan tekanan ini menunjukkan sifat dari proses di mana tidak terjadi perubahan entropi. Baik ini nanti proses ekspansi maupun proses kompresi. Nah, jadi untuk proses dengan entropi konstan, kita bisa mencari hubungan yang lain dengan menggantikan ruas kanannya, yaitu P menggunakan persamaan gas ideal. Sehingga kita peroleh juga bahwa T2 per T1 sama dengan ρ2 per ρ1 pangkat K-1. Nah, substitusi balik akan menghasilkan P2 per P1 sama dengan ρ2 per ρ1 dalam kurung pangkat K. Jadi inilah hubungan antara tekanan masuk dan tekanan keluar dengan massa jenis masuk, massa jenis keluar, hubungan temperatur keluar, temperatur masuk dengan massa jenis keluar dan
masuk. Jika proses yang ada di dalam mesin fluida dapat kita anggap terjadi tanpa diiringi oleh penambahan entropi. Nah, apabila kita rangkum, kita akan dapatkan 3 persamaan, T2 per T1 sama dengan dalam kurung P2 per P1 pangkat K min 1 per K. Lalu T2 per T1 sama dengan dalam kurung ρ2 per ρ1 pangkat K min 1. Dan P2 per P1 sama dengan dalam kurung ρ2 per ρ1 pangkat K. Nah, jika kita sederhanakan, kita peroleh bahwa untuk proses yang berlangsung tanpa terjadi penambahan entropi, PV pangkat K sama dengan konstan, T kali V pangkat K min 1 konstan. Dan T per P pangkat K min 1 per K konstan. Nah, lalu kemudian kita definisikan juga sebuah variabel baru yaitu temperatur stagnasi. Nah, jika entalpi stagnasi adalah jumlah antara entalpi dengan energi kinetik, ya, maka kita melalui sedikit manipulasi matematika, maaf ini typo, di sini seharusnya C kuadrat, maka dapat kita peroleh bahwa temperatur stagnasi ada sama dengan atau T0 sama dengan T ditambah C kuadrat per 2 Cp untuk gas ideal. Jadi temperatur stagnasi ini adalah mirip dengan entalpi stagnasi. Jika entalpi stagnasi ini adalah entalpi total yang dimiliki fluida, jika kemudian fluida yang mengalir itu kita hentikan alirannya dan kemudian energi kinetiknya berubah semua menjadi energi dalam dan tekanan. Nah, temperatur stagnasi sama gitu ya, mirip. Ini adalah temperatur yang akan dimiliki oleh fluida jika sebuah fluida yang mengalir dengan temperatur T dan kecepatan C kuadrat, kemudian alirannya kita hentikan dan energi kinetiknya kita ubah menjadi energi dalam. Nah, rasio antara kita bisa definisikan sebuah rasio antara temperatur stagnasi dengan temperatur yang menunjukkan perbedaan atau rasio antara tingkat keadaan statik ketika fluida mengalir dan tingkat keadaan stagnasi ketika fluida tersebut alirannya dihentikan. Jadi dari persamaan temperatur stagnasi di sini T0 sama dengan T ditambah C2 per 2 Cp, maka jika kita bagi kedua sisinya, maka akan kita dengan T akan kita peroleh persamaan seperti ini, T0 per T sama dengan 1 karena T per T ditambah C kuadrat per 2Cp kali T. Nah, melalui substitusi dan manipulasi matematis dengan menggunakan sifat atau hubungan gas ideal, maka akan kita peroleh hubungan formula akhirnya seperti ini. Jadi T0 per T atau temperatur stagnasi dibagi temperatur itu sama dengan 1 ditambah K-1 per 2 kali M kuadrat. Nah, dari rasio temperatur stagnasi dan temperatur ini, maka dan hubungan proses isentropik, kita dapat peroleh rasio antara tekanan stagnasi dengan tekanan sebagai P0 per P sama dengan dalam kurung 1 ditambah K-1 per 2 kali M kuadrat pangkat K per K-1. Nah, lalu dari hubungan antara temperatur dan massa jenis pada proses isentropik, kita dapat peroleh massa jenis stagnasi dibagi dengan massa jenis statik itu sama dengan dalam kurung 1 ditambah K-1 per 2 M kuadrat pangkat 1 per K-1. Nah, jika kita rangkum, kita dapatkan 3 hubungan seperti ini, 3 rasio seperti ini. Nah, mengapa rasio ini menjadi penting? Karena jika aliran fluida di dalam mesin fluida dapat kita anggap sebagai aliran yang isentropik atau tidak ada rugi-rugi, maka ketika aliran tersebut mengalami perubahan massa jenis atau mengalami perubahan tekanan atau temperatur karena perubahan geometri,
dan tidak ada kerja yang masuk ataupun keluar, maka kita dapat anggap bahwa kondisi stagnasinya tetap. Oke, jadi hanya ada perubahan bentuk energi dari energi kinetik mungkin menjadi energi dalam dan sebaliknya dari energi dalam menjadi energi kinetik. Jadi untuk kondisi aliran yang terisolasi, tidak ada perubahan, tidak ada kerja masuk atau keluar dan tidak ada perpindahan panas masuk atau keluar, maka kondisi stagnasinya akan konstan sehingga kita dapat prediksi kondisi statiknya dari pengetahuan kita tentang kondisi stagnasinya. Nah, di sini M ini merupakan sebuah bilangan tak berdimensi yang disebut dengan bilangan Mach. Bilangan Mach merupakan rasio antara kecepatan absolut fluida C besar dengan C kecil. C kecil adalah kecepatan suara di dalam fluida tersebut. Dan untuk gas ideal, kecepatan suara ini sama dengan akar K kali R kali T. Nah, K di sini sudah kita jelaskan tadi, rasio antara Cp dengan Cv. Sedangkan R adalah konstanta gas individual yang sama dengan Cp dikurangi Cv untuk gas ideal. Nah, jika fluida tersebut mengalir dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan suara, maka bilangan Mach-nya akan sama dengan 1. Pada kondisi ini, M kuadrat sama dengan 1, sehingga bisa kita hilangkan dari persamaan. Jadi, T0 per T bintang, jadi kondisi pada saat M sama dengan 1, kita sebut sebagai tingkat keadaan kritis, dan kita simbolkan dengan tanda bintang. Jadi T0 dibagi T bintang sama dengan 1 ditambah K-1 per 2. P0 per P bintang sama dengan 1 ditambah K-1 per 2 pangkat K per K-1. Dan rho 0 dibagi rho bintang sama dengan dalam kurung 1 ditambah K-1 per 2 pangkat seper K-1. Jika kita lihat di sini, maka rasio antara tingkat keadaan kritis dengan tingkat keadaan stagnasi itu tidak tergantung pada tingkat keadaan fluida atau tidak tergantung pada kecepatan fluida, tapi hanya tergantung pada K, yang notabene K ini adalah sifat fluida dan bisa kita anggap konstan, meski sebenarnya ada perubahan yang cukup sedikit untuk gas. Selesai. Sampai jumpa di video bagian kedua.